Perjanjian Roem-Royen. Perkenalkan, nama saya Syifa Latifah dan rekan saya Anissa Cahya, kami dari kelas 11 Busana 2. Perjanjian Roem-Royen. Roem-Royen dilaksanakan pada 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama tokoh diambil dari dua ketua delegasi, yaitu Muhammad Roem dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Latar belakang. 1. Agresi militer Belanda. 2. Belanda menyerang Yogyakarta dan menangkap pemimpin RI, yaitu Soekarno dan Hatta. 2. Ekstensi RI. Perlawanan gerilya TNI atau serangan umum 1 Maret membuktikan Indonesia belum kalah. 3. Tekanan internasional. PBB mengancam Belanda dan mendesak perundingan damai. 4. Ancaman Amerika Serikat. Amerika Serikat mengancam menghentikan bantuan ekonomi jika Belanda tidak berdamai. Isi kesepakatan. Dari pernyataan Indonesia, 1. Menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama, mengembalikan perdamaian dan ketertiban. 3. Turut serta dalam konferensi meja bundar. Pernyataan Belanda. 1. Menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik. 3. Menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia. Mengapa perjanjian ini sangat penting? 1. Kemenangan diplomasi. Indonesia berhasil memaksa Belanda kembali ke meja runding tanpa harus menyerah secara militer. 2. Kembalinya pemimpin. Soekarno dan Hatta dibebaskan dan bisa kembali memimpin dari Yogyakarta. 3. Tiket menuju KMB. Tanpa kesepakatan ini, konferensi meja bundar atau pengakuan kedaulatan penuh tidak akan pernah terjadi. Apa yang terjadi jika diplomasi ini gagal atau tidak dilakukan? 1. Perang berkepanjangan. Perang gerilya akan terus berlanjut dan memakan lebih banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. 2. Kepemimpinan vakum. Tokoh-tokoh bangsa tetap dilawan, membuat arah perjuangan menjadi tidak terpusat atau hanya tergantung pada PDRI di Sumatera. 3. Hilangnya dukungan internasional. Tanpa sikap kooperatif Indonesia di meja runding, PBB mungkin akan berhenti menekan Belanda. 4. Status Indonesia terombang-ambing. Kemerdekaan Indonesia mungkin hanya akan dianggap sebagai pemberontakan tanpa pengakuan hukum internasional yang kuat. Jadi apa kesimpulannya? Perjanjian Roem-Royen adalah bukti bahwa kemerdekaan tidak hanya diraih dengan senjata, tapi juga dengan kecerdasan berdiplomasi. Kesepakatan ini merupakan pintu pembuka yang memastikan Indonesia tetap berdiri sebagai negara berdaulat di mata dunia. Sekian dari saya dan rekan saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.